Yo, what's up everybody? So welcome back with me. It's me JR Project. I'm back again and again. Keren tuh pembukaan tuh. Gas. Selamat datang bro di studio baru saya. Keren nggak? Ya representatif lah. Lumayan lah ya. Keren. Ya, jadi buat teman-teman yang udah lama banget nggak lihat saya muncul di JR Project, jadi saya lagi progres buat studio baru. Saya mau buat podcast. Jadi kita bakal bahas soal politik dan politik. Jadi bintang tamu podcastnya one and only Joe, dan mungkin besoknya Joe juga, lusanya Joe. Jadi member. Lu member gua bro. Member. Jadi podcast ini bintang tamunya only Joe, dan mungkin akan seterusnya Joe. Jadi kan gak usah berharap kayak podcastnya Om Ded, podcastnya yang main bola basket tuh siapa namanya bang? Hah? Yang main bola basket loh. Denny Sumargo kan banyak bintang tamunya kan. Kalau podcast ini cuma lu aja bintang tamunya. Kalaupun ada yang lain, tetap ada gue. Iya. Jadi gini bro, kan di podcast kali ini bro, gue gini bro, mau ngajak lu ngomongin politik. It's okay kan? Oke lah. Ya karena sebentar lagi kan kita bakal ini milih presiden, biar nggak terpolarisasi kayak tahun kemarin gitu, biar nggak kubu-kubuan, biar nggak musuh-musuhan. Nah, jadi gue mau tanya sama lu bro, gimana sih cara kita tidak sebaper itu dan sesentimental itu dalam menyikapi politik gitu? Ya gini ya, kalau ini pikiran saya kan. Ya. Sah-sah saja kan. Jadi kita membiarkan politik, walaupun kita tidak berbasis keilmuan ilmu politik, it's okay kan? It's okay. Jadi gini, menurut saya berpolitik pakai baper tuh ngapain sih? Kan banyak itu contohnya tuh bro. Tahun kemarin 2019 kan, ya kan emak-emak aja hampir saling cakar loh bro. Gini ya. Aku ambil skop besarnya aja dulu ya. Oke. Politik itu kan tentang kepentingan. Iya. Semua tentang kepentingan. Betul. Jadi hari ini kita punya kepentingan yang berbeda. Kita akan berseberangan. Betul. Tapi di kemudian hari kita punya kepentingan yang sama, kita akan berangkulan, kita akan bergandengan tangan lagi gitu. Tapi kan bro, di contoh yang kayak tahun kemarin tuh, kepentingannya beda politik. Setelah kontestasi politik itu selesai, mereka tetap musuhan. Mungkin disitulah perlunya kita sering membicarakan politik ini. Iya. Biar kita sampai pada tahap yang politik itu tentang ide dan gagasan gitu. Jadi yang bertarung itu ide dan gagasan. Yang bertarung itu bukan saya dan bukan kamu secara personal gitu. Ya. Yang bertarung itu ide dan gagasan saya dan ide dan gagasan kamu gitu. Ide kita silakan bertarung di ruang publik itu. Tapi secara personal kita nggak ada masalah gitu. Kayak yang di TV itu kan bro. Iya kan, gini. Kemarin ada kejadian unik nih. Kalau buat orang-orang yang interest dengan politik, kemarin ada kejadian unik 3 hari yang lalu kalau nggak salah di channel Rocky Gerung, Rocky Gerung TV. Dia mengundang Luhut Binsar Panjaitan, dan mereka duduk satu meja berdua, dan berdiskusi secara fair kok gitu. Padahal kan Rocky Gerung itu kan dikenal pengkritik pemerintah. Betul. Yang sangat keras kan. Betul. Saya ngefans sama Rocky Gerung. Dia mendungu-dungukan banyak orang, menteri, bahkan menunggu-nunggukan presiden kan. Iya. Tapi kan jadi gini, kalau menurut saya, kalau dari pengamatan saya, Rocky Gerung itu berbicara sebagai bangsa Indonesia. Dia punya versinya sendiri mengenai bangsa ini gitu. Iya. Dan Pak Luhut Binsar Panjaitan pun dia punya versi sendiri kemana arah Indonesia ini ingin dibawa. Iya. Jadi ide Rocky Gerung tentang bangsa ini dan ide Pak Luhut tentang bangsa ini, itu yang bertarung di ruang politik itu. Bukan fisiknya ya? Bukan personal orangnya. Jadi siapa sih mereka? Itu hanya 2 person loh. Ya. Itu hanya seorang Rocky Gerung dan seorang Luhut Binsar Panjaitan. Nggak mungkin mereka ini mewakili 270 juta orang kan? Betul. Masa iya dia ini Pak Luhut ini mengklaim bahwa dia adalah
wakil dari 270 juta rakyat Indonesia. Dan si Rocky Gerung pun mengklaim bahwa dia adalah suara 270 juta warga Indonesia. Enggak dong. Itu kan pertarungan facts. Itu kan pertarungan versi. Pak Luhut punya versinya tentang Indonesia. Rocky Gerung punya versi tentang Indonesia. Versi itu nggak harus sama. Itulah esensi demokrasi kan. Nggak harus sama. Dan yang bertarung itu versinya tuh. Mereka ini membicarakan bangsa, gitu. Bukan membicarakan Luhut Binsar Panjaitan dan Rocky Gerung gitu. Betul. Mereka berbicara secara kepentingan orang banyak, Bang. Iyalah. Jadi mereka punya haluan di kepala mereka kemana Indonesia ini ingin dibawa gitu. Jadi menurut lo inti biar kita nggak baper dalam politik itu yang bertarung itu jangan fisik, tetapi ide dan gagasan, Bang ya. Ya gini ya. Politik itu begitulah adanya gitu. Politik itu ya kepentingan gitu loh. Nggak lebih, nggak kurang gitu. Kepentingan politik itu adalah idealnya politik itu adalah kepentingan. Sekarang kita berselisih karena kepentingan kita beda. Besok kita akan berangkulan kok dengan kepentingan yang sama gitu. Jadi buat para pendukung yang punya kepentingan ini, ya marilah kita jangan terlalu membawa personal lah politik itu. Nah, di sini kan Bang yang paling banyak beritanya kemarin dan yang paling rame di sosial media itu ibu-ibu, Bang. Nah, ini gimana nih, Bang? Kan politik interestnya ibu-ibu ini kan beda-beda. Nah, terus karena saya bukan perempuan, jadi saya nggak tahu gambaran besar mereka itu seperti apa. Jadi bagaimana cara ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu kalau nonton nih, Bang ya, biar mereka nggak baper seperti tahun kemarin itu, Bang. Jadi setahu saya nih, dalam politik itu mungkin ini dianggap nggak etis atau dianggap bagaimana ya, dianggap kurang pantas. Ada istilah dalam dunia politik itu politik identitas. Politik identitas. Politik identitas itu seperti yang dikedepankan itu bukan mengenai ide dan gagasan si calon ini itu. Yang dikedepankan itu, yang dimunculkan di ruang publik itu adalah identitasnya itu. Suku, gender, bangsa, ras. Jadi mereka tidak fokus kepada ide dan gagasan si calon ini. Mereka fokus dengan membuat polarisasi sesuai dengan SARA itu. Oh, intinya biar ibu-ibu nggak baper dan tidak terjadi polarisasi besok, jangan lihat ke sukunya, Bang ya. Lebih jatuhnya lihat ke ide dan gagasan mereka. Lagian gini deh. Saya ajak berpikir sedikit ya. Misalnya saya dan istri saya berbeda pandangan politik nih. Aku dan istri gondok-gondokan, tidur saling membelakangi, bahkan pisah kamar, pisah ranjang gitu. Sedangkan yang duduk dari hasil pertengkaran kami, yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif itu belum tentu kenal aku kok. Betul. Jadi pola pikir sederhananya, ngapain kita sampai pisah pendapat ataupun jangan sampai kita tuh ribut gara-gara kepentingan yang bukan milik kita, Bang. Kedepankan argumen tuh. Lebih kedepankan pikiran, jangan kedepankan sentimen tuh. Ngapain sih berpolitik pakai sentimen itu? Sekarang Golkar dan PDIP kan berkoalisi. Betul. Bisa jadi dari 2024 mereka jadi oposisi. Betul. Politik ini selalu dinamis dia. Selalu berubah. Politik ini itu. Lagian begini ya. Apa angka kecepatan ini saya bahas ya, mengenai threshold. Saya tarik agak lebih luas lagi ya. Jadi ada yang dinamakan presidential threshold. Ambang batas presiden 20% dulu. Itu yang menurut saya yang membuat polarisasi di masyarakat itu sangat kental gitu. Gara-gara threshold itu, calon presiden hanya ada 2 kandidat itu. 2 kandidat itu membuat 2 kubu besar tuh, memisahkan Indonesia jadi 2 kubu besar tuh. Jadi singkatnya begini, Bang. Itu yang mengakibatkan terjadinya koalisi di dalam partai politik, Bang ya. Jadi gini. Ini agak teknis sih.
menurut Undang-Undang Dasar